Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nur Aini, NIM 119108220. Saya berasal dari Pendidikan Guru Madrasah Ibtidaiyah semester 6B di Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau. Pada video ini, saya akan menjawab soal-soal UTS yang telah diberikan oleh Bapak Dr. Aramuddin MPD untuk mata kuliah Strategi Pembelajaran IPS di MI atau SD. Tujuan pembelajaran adalah suatu rumusan yang menggambarkan aspek afektif, kognitif, dan psikomotor yang hendak dicapai di dalam proses pembelajaran. Langkah-langkah untuk merumuskan tujuan pembelajaran IPS di SD atau MI, yang pertama menentukan audiens. Audiens artinya siswa atau pendengar. Jadi dalam proses pembelajaran yang menjadi audiens adalah siswa, karena siswa menjadi objek dan subjek dari pembelajaran itu sendiri. Selain itu, tujuan pembelajaran yang telah dirumuskan nantinya juga akan dicapai oleh siswa itu sendiri. Yang kedua yaitu menentukan behavior. Behavior artinya tingkah laku atau aktivitas siswa di dalam proses pembelajaran. Di dalam rumusan tujuan pembelajaran IPS di SD atau MI, behavior ditandai dengan KKO atau kata kerja operasional. Jadi behavior dituliskan dengan KKO. Contohnya seperti menggambarkan, menuliskan, menjelaskan, dan lain sebagainya. Yang ketiga yaitu menentukan condition. Condition artinya keadaan. Di dalam pembelajaran yang dimaksud dengan condition ini adalah keadaan siswa di kelas sebelum maupun setelah melaksanakan proses pembelajaran. Untuk merumuskan condition di dalam rumusan tujuan pembelajaran IPS di SD atau MI, guru perlu menjawab pertanyaan, aktivitas apa yang dilakukan guru agar dapat mencapai hasil yang diharapkan. Biasanya condition dituliskan dengan kata kerja, contohnya menulis, membaca, mengamati, dan lain sebagainya. Yang keempat yaitu menentukan degree. Degree artinya membandingkan. Jadi dalam perumusan tujuan pembelajaran IPS di SD atau MI, guru perlu membandingkan aktivitas sebelum dan sesudah melaksanakan proses pembelajaran. Contoh rumusan tujuan pembelajaran IPS di SD atau MI, setelah membaca teks, siswa mampu menyebutkan makna proklamasi kemerdekaan dengan benar. Di sini, setelah membaca teks merupakan contoh dari condition, kemudian siswa dijadikan sebagai audiens di dalam proses pembelajaran dan menyebutkan makna teks proklamasi, menyebutkan makna proklamasi kemerdekaan merupakan contoh dari behavior dan dengan benar merupakan contoh dari degree. Materi pembelajaran adalah suatu bahan, informasi, alat, atau teks yang digunakan di dalam proses pembelajaran untuk mencapai kompetensi dasar. Langkah-langkah dalam mengembangkan materi pembelajaran IPS di SD atau MI, yang pertama mengidentifikasi berbagai aspek yang terkandung di dalam kompetensi dasar yang hendak dicapai. Di dalam kompetensi dasar terdapat 3 aspek. Yang pertama aspek afektif atau sikap, yang kedua aspek kognitif atau pengetahuan, dan yang ketiga aspek psikomotor atau keterampilan. Idealnya di dalam suatu materi pembelajaran yang kita kembangkan perlu memuat ketiga aspek ini. Yang kedua yaitu mengidentifikasi jenis materi pembelajaran. Ada beberapa jenis materi pembelajaran. Yang pertama jenis fakta, meliputi nama tokoh, nama tempat, nama suatu peristiwa. Contohnya seperti peristiwa proklamasi kemerdekaan. Yang kedua jenis materi pembelajaran konsep, berisi definisi, pengertian, hakikat, dan lain sebagainya. Contohnya pengertian proklamasi kemerdekaan. Yang ketiga yaitu jenis materi pembelajaran prinsip, yang berisi dalil atau teori terhadap suatu peristiwa. Yang keempat yaitu jenis materi pembelajaran prosedur, meliputi cara-cara atau langkah-langkah dalam melakukan sesuatu atau proses terjadinya sesuatu. Contohnya urutan terjadinya peristiwa pembacaan teks proklamasi Indonesia. 3. Menentukan pilihan terhadap alternatif materi pembelajaran yang relevan dengan kompetensi dasar.
Setelah guru melakukan identifikasi terhadap aspek yang terkandung di dalam kompetensi dasar yang hendak dicapai, kemudian telah melakukan identifikasi terhadap jenis materi yang akan dimuat di dalam materi pembelajaran, yang akan dikembangkan dalam materi pembelajaran, kemudian guru perlu memilih alternatif di antara pilihan yang mana yang paling sesuai atau relevan dengan kompetensi dasar yang hendak dicapai agar tujuan dari pembelajaran dapat tercapai. Yang keempat yaitu menentukan sumber dan media pendukung. Setelah guru menentukan alternatif atau materi yang akan dipelajari ketika proses pembelajaran, guru selanjutnya menentukan sumber dan media pendukung di dalam proses pembelajaran. Adanya sumber dan media ini dapat membantu siswa dalam memahami materi pembelajaran yang akan dilakukan di dalam proses pembelajaran. Media pembelajaran adalah segala sesuatu yang digunakan guru sebagai perantara untuk menyampaikan materi pembelajaran agar mudah dipahami oleh siswa. Langkah-langkah dalam memilih dan mengembangkan media pembelajaran IPS di SD atau MI. Yang pertama, perencanaan. Di dalam tahap perencanaan ini merupakan tahap awal sebelum kita memilih dan mengembangkan media pembelajaran. Jadi pada tahap perencanaan ini, guru perlu memperhatikan kebutuhan dan karakteristik peserta didik, yang mana pada setiap tingkat kelas tentu akan memiliki kebutuhan dan karakteristik siswa yang berbeda-beda, sehingga perlu untuk memahami karakteristik dan kebutuhan siswa tersebut. Selain itu, pada perencanaan ini, guru juga perlu melihat kompetensi dasar dan tujuan dari pembelajaran, serta indeks prestasi kumulatifnya. Sehingga di dalam memilih dan mengembangkan media, guru bisa menyesuaikannya dengan kompetensi dasar, tujuan, serta IPK. Selain itu, guru juga perlu merumuskan materi pembelajaran terlebih dahulu. Seperti yang kita ketahui bahwa media ini digunakan sebagai perantara agar siswa bisa lebih mudah memahami materi pembelajaran. Tentunya agar siswa bisa mudah memahami materi pembelajaran, guru harus merumuskan materi pembelajaran itu terlebih dahulu, barulah memilih dan mengembangkan media. Yang kedua yaitu tahap produksi media. Setelah guru melakukan perencanaan dengan sedemikian rupa, barulah guru bisa memproduksi media yang akan digunakan di dalam proses pembelajaran. Yang ketiga yaitu evaluasi. Setelah media selesai kemudian diterapkan di dalam proses pembelajaran, maka perlu ada evaluasi. Tujuan dari evaluasi ini adalah sebagai bentuk perbaikan dari kekurangan-kekurangan pada saat pelaksanaan atau media yang digunakan, pada saat pelaksanaan penggunaan media di dalam kelas ataupun kekurangan dari media tersebut. Pembelajaran IPS DMI atau SD dinilai membosankan karena biasanya guru lebih terfokus dengan menggunakan metode ceramah dan textbook. Sehingga untuk mengatasi kebosanan ini dan menciptakan pembelajaran IPS DMI atau SD yang lebih aktif, kreatif, inovatif, efektif, dan menyenangkan, guru perlu melakukan berbagai perubahan. Contohnya saja seperti menggunakan strategi, metode, teknik, taktik, dan media pembelajaran yang sesuai dengan materi pembelajaran, sesuai dengan karakteristik dan kebutuhan, sesuai dengan fasilitas yang ada, dan lain sebagainya. Selain itu, guru juga bisa menggunakan ice breaking di dalam proses pembelajaran. Ketika siswa sudah mulai tidak fokus dan mulai ribut, maka guru bisa menggunakan ice breaking untuk mengembalikan fokus siswa dan perhatian siswa pada materi yang sedang dijelaskan atau materi pembelajaran yang sedang dipelajari. Ice breaking itu sendiri mempunyai banyak sekali jenisnya. Contohnya saja seperti ice breaking bermain kucing dan tikus, kemudian tepuk semangat, dan berbagai ice breaking lainnya yang dapat menguji konsentrasi siswa. Mengelola kelas adalah suatu perilaku yang dilakukan oleh guru untuk menciptakan suasana pembelajaran yang efektif, efisien, dan kondusif.
Cara yang dapat dilakukan guru untuk mengelola kelas yang siswanya suka bermain dan tidak akur satu sama lain, yaitu dengan menyelipkan ice breaking di saat proses pembelajaran. Seperti ketika siswa mulai tidak fokus dan mulai berbicara dengan temannya, ribut, maka disitulah guru bisa menyelipkan ice breaking dengan berbagai permainan yang bisa mengembalikan fokus siswa dan menyenangkan bagi siswa, sehingga siswa bisa kembali fokus dalam pembelajaran. Kemudian, jika masih ada siswa yang ribut bersama temannya atau berbicara atau tidak akur dengan teman sebangkunya, maka guru bisa mengambil tindakan dengan mengarahkan siswa tersebut pindah ke bangku lainnya bersama teman lainnya. Atau guru bisa juga mengarahkan siswa tersebut untuk duduk di depan. Selain itu, cara lainnya yang dapat digunakan guru untuk mengatasi masalah tersebut yaitu dengan memberikan nasihat, baik secara langsung maupun melalui cerita perumpamaan, dan kemudian menjelaskan maksud yang terkandung dalam cerita tersebut. Selain itu, guru juga perlu menjadi role model bagi peserta didiknya agar peserta didik atau siswa dapat mencontoh perilaku guru tersebut.